Film ini mengajarkan what life is all about. Ketemu lagi dengan gue, Satria, channel Rushflix, di mana lo bisa mendapatkan sesuatu dari membahas sebuah film. Konten kita kali ini tuh what to watch on stream, what to watch on OTT. Jadi tuh gue kemarin diprotes gara-gara gue ngebahas film yang isinya tuh horor mulu. Itu membuat gue pengen nonton yang selain horor kan. Nah, menurut gue, How to Make a Million Grandma Dies. Apa sih How to Make a Million Before Grandma Dies itu cukup wajib buat gue tonton. Tapi permasalahannya gue tuh punya trauma sama kematian di dalam sebuah keluarga. Karena pertama waktu itu om gue meninggal, terus itu cukup banyak mengubah life decision gue. Di situ nenek gue meninggal, itu mempengaruhi banyak keluarga gue. Dan akhirnya beberapa bulan kemudian juga nyokap gue meninggal, yang mana dia adalah single mother yang ngurusin gue selama 24 tahun. Ya, ketiga rentetan kejadian itu bikin gue menghindari nonton film yang sedih-sedih dan gue nangis. Mendingan gue nonton film horor sekalian daripada nonton film yang drama keluarga ada meninggal-meninggalnya kayak gitu. Tuhan punya rencana lain. Gue nonton film lain, The Hand of God, yang pertama kali keluar di tahun 2021. Itu gue kira adalah film tentang Maradona, tapi ternyata bukan. Ya, itu filmnya tentang keluarga yang ada meninggal-meninggalnya juga. Jadi kayaknya memang udah takdir suratan gitu ya, gue mau bahas film yang memang ada meninggal-meninggalnya. Gue bisa ngasih lo alternatif untuk film lain kalau misalkan lo berhasil sama gue. Gue belum nonton How to Make a Million Grandma Dies ya, tapi intinya gue gak mau sedih. Kata orang soalnya sedih banget, bodo amat. Film ini sebenarnya lebih kepada semi autobiografi si sutradaranya, yaitu adalah Paolo Sorrentino, yang mana kejadian-kejadian pas waktu itu tuh mengantarkan dia ke karirnya yang sekarang sebagai filmmaker. Genre-nya ini kurang lebih bisa dikategorikan sebagai psychological drama kali ya, karena ada unsur abandonment atau grief. Secara dukanya itu berat banget, walaupun nanti gue akan cerita. Filmnya itu tentang Fabietto, anak umur belasan tahun yang menjadi anak dari keluarga yang lucunya tuh bajingan parah gitu. Memang terdiri dari anggota keluarga yang punya jiwa prankster dengan humor khas Italiano yang sarkas banget. Kejamnya dalam ngeprank tuh lebih dari jackass mungkin ya, lebih dari spontan uhuy, lebih dari apalagi Anta Halilintar gitu ya. Sebenarnya mereka adalah keluarga harmonis banget di tengah keluarga besar yang amburadul. Jadi film ini memang kayak memperlihatkan sisi dinamika sebuah keluarga yang mana cangcingnya babenya dibrokin semua di situ, dan mereka semua suka Maradona. Dari keluarga yang suami istrinya pernikahannya berantakan, baru tunangan, baru ketahuan selingkuh, tapi keluarganya Fabietto ini selalu melihat semuanya itu dengan cermata yang jadi ketawain aja lah. Dan pada akhirnya si Fabietto ini tumbuh kembang sebagai anak yang mungkin kurang progresif gitu ya, boro-boro punya cewek, kecengannya ada, tantenya sendiri ya emang milf banget gitu ya. Tanpa dia sadari dia itu menjadi anak muda yang ya mediocre banget lah. Dan di film ini baru kelihatan bahwa dia menghadapi realita itu mulai dari pas si bokapnya itu ketahuan selingkuh gitu. Tapi di situ pun ternyata si ibunya yang diselingkuhin itu cuman ngebales si bapaknya dengan ngeprank gitu, jadi beruang-beruangan gitu. Dan kayak ini keluarga macam apa, dan bisa ngebayangin gak sih kalau misalnya emang keluarga gitu se-heartwarming itu. Dan pada akhirnya konflik kedua itu orang tuanya meninggal karena keracunan karbon monoksida dari vilanya yang ada cerobong asapnya. Di situ langsung filmnya berubah dang, dari film yang kayak tipe-tipe film komedi Ben Stiller gitu yang ngehe banget lah bercanda-bercandaannya, tapi dengan gaya Italiano yang khas banget, dan tiba-tiba berubah gitu jadi film yang gloomy. Film ini tuh mempunyai storytelling yang unconventional banget sih menurut gue, karena jujur gue kedua kali ketiduran nonton ini, hari ketiga gue nonton baru berhasil. Apakah itu menjadi poin minus? Mungkin untuk sebagian orang iya, tapi menurut gue ada konsepnya sih sepertinya. Karena dari 2 jam film ini, yang mana itu lama, sejam pertama itu kayak nggak menceritakan apa-apa. Di situ nggak ada konflik sama sekali. Di situ lo have no idea kenapa ada karakter si ini, kenapa ada karakter si ini. Yang mana itu kayaknya nggak penting gitu. Tapi ketika lo ngabisin filmnya,
wah banget. Dan ternyata karakter di film ini semuanya spoke a lot sih. Yang gue dapat setelah gue nonton filmnya adalah film ini mengajarkan kita tentang kedewasaan dalam menghadapi hidup. Ada seorang karakter yang mana ini seperti mentornya si Fabieto, dia bilang bahwa hidup ini tuh memang harus penuh dengan konflik. Kalau nggak ada konflik dalam hidup, adanya cuma seks, dan itu useless. Karena dengan melalui konflik, lo akan berprogres. Kecurigaan kenapa film ini baru mulai pas sudah sejam filmnya berlalu, sepertinya memang itu bagus nuzonnya gue. Nah, yang perlu dipelajari oleh filmmaker yang ada saat ini adalah film itu nggak cuma hanya bisa menarasikan cerita melalui aspek narasi visual dan audio aja. Jangan lupakan bahwa each of characters itu memiliki peran sebagai simbol juga, yang mana itu juga berlaku sebenarnya di kehidupan kita. Yang mana di dalam penulisan karakter itu ada yang namanya istilah foil. Foil itu adalah karakter yang munculkan untuk memberikan kontras kepada si karakter protagonisnya. Foil ini nggak cuma berlaku ke karakter-karakter antagonisnya aja, tapi juga bisa ke kayak misalkan temennya atau mentornya. Film ini secara subtle menggunakan jurus-jurus ini. Dan contoh penerapannya di film ini tuh kayak misalnya si tantenya nih, yang di mana dia jadi bahan fantasinya. Kalau gue ngomongnya bacol ntar di take down KPI lagi gue. Dia itu adalah karakter yang depresi karena dia nggak punya anak gitu. Terus kemudian juga ada karakter barunya dia, gue lupa namanya siapa, pokoknya seorang smuggler gitu, mengajarkan Fabieto ketika dia menghadapi duka tuh, ya sebenarnya lo hidup bebas men gitu. Paling menarik itu adalah karakter kakak perempuannya yang nggak pernah keluar dari kamar mandi. Jadi selama film itu kita nggak pernah ngelihat kakaknya itu kayak gimana gitu. Dia cuman diketok pintu, siapa nih? Oh, Daniela gitu. Dan dia ngomong pas udah agak akhir di balik pintu. Di akhir banget filmnya, setelah filmnya mau habis baru dia keluar pintu. Kocak banget. Jadi kenapa dia ada di kamar mandi? Ternyata kalau nggak salah setelah 8 tahun dia menutup diri itu karena dia mengetahui realita bahwa bokapnya ini tuh selingkuh sama orang lain. Dan dia udah lebih mengenal realita hidup tuh udah jauh lebih lama. Nah, kayak si Fabieto yang baru benar-benar ketampar ketika orang tuanya itu meninggal. Nah, pertanyaannya, Maradonanya di mana? Maradonanya itu act as a symbol karena kejadian di film ini itu bertepatan dengan dimana Maradona tuh pindah ke klub bola Napoli gitu, yang mana mereka kan orang Napoli semua nih. Semua anggota keluarga besarnya itu adalah fans berat Maradona kan. Pengaruhnya sama film ini adalah kalau misalkan si Fabieto itu nggak nonton Maradona pas lagi tanding, dia bakal ikut sama bokap nyokapnya, yang mana dia juga bakal mati loh. Maradona lah menyebabkan si Fabieto itu merasakan si dukanya ini sepanjang setengah dari filmnya. Film ini mengingatkan kita bahwa film itu nggak cuma entertainment doang atau sebagai bahan renungan doang, tapi film itu juga adalah artefak kebudayaan, dimana ketika kita nonton film itu kita lagi melihat jejak peradaban sebenarnya. Memang si Maradona itu pas zaman itu tuh sebiblikal itu loh. Dan apakah gue rekomendasikan film ini? Kalau misalkan lo butuh alternatif dari film To Train Your Grandma, lo bisa nonton film ini. Kalau misalkan memang adalah pencinta film, menurut gue lo wajib nonton ini sekali seumur hidup. Tapi kalau misalkan lo tim yang ngantukan ketika nonton film agak pikir, lo boleh skip. Tapi benar-benar film ini menurut gue sih meaningful banget. Segitu aja konten gue kali ini. Please like, comment, dan subscribe kalau misalkan video ini bermanfaat. Sampai ketemu di konten Rush Week berikutnya.